Nah, sekarang kita masuk ke 7.2 integration by parts atau integral parsial. Nah, di sini kita coba tinjau aturan perkalian untuk turunan yang dulu telah kita pelajari. Misal ada fungsi fx dan gx yang dikali ya. Nah, turunannya ini kan berarti turunan fx kali gx tambah turunan gx kali fx ya. Nah, coba ditulisnya notasinya agak campur-campur sih jadinya, cuman biar lebih enak dilihatnya. Coba di sini diganti ke f aksen x, g aksen x, fx. Nah, terus ini diintegralkan. Yang ini gx dx tambah integral g aksen x fx dx. Nah, kalau misalnya dirapiin, ini taruh kiri. Sini kita dapat fx kali g aksen x dx sama dengan, nah, integral ini kan sama aja 1 ya di sini. Jadi integralnya ini langsung fx gx. Sebenarnya ada plus c, cuman plusnya dientarin aja. Ini jadi minus ya. Yang ini pindah ke sini. Minus integral gx f aksen x dx. Nah, ini dia sebenarnya yang di bab ini disebut integral parsial. Jadi rumus ini tuh memungkinkan kita untuk misal integral yang ini sulit gitu ya untuk diintegralkan, ya kita bisa punya integral dalam bentuk lain yang mungkin aja lebih mudah gitu untuk dikerjakan. Yang di sini kita bisa ganti integralnya. Nah, kalau dilihat dari rumus ini sih, kita kan di sini berarti ada dua fungsi ya. Di sini ada fx dan g aksen x. Nah, fungsi ini kita bakal pilih sendiri. Jadi nanti dalam pengerjaannya dikasih soal integral. Nah, kita nggak tahu ya mana fx-nya, mana g aksen x-nya. Dan ini sebenarnya terserah kita mau pilih f-nya apa, g-nya apa. Cuma yang penting tujuan utamanya adalah ketika digunakan rumus integral parsial, harapannya integral yang ada di kanan ini itu tuh lebih mudah gitu untuk diselesaikan daripada yang di kiri. Kalau yang di kiri mudah untuk diselesaikan, berarti langsung selesain cara biasa aja ya. Nah, kadang juga notasinya dia nggak pakai f atau g aksen ya. Biasanya banyak bukunya sih pakai u dan v. Jadi bisa juga u dv sama dengan uv minus integral v du. Nah, u di sini ini fx dan dv ini jadinya g aksen x dx. Nah, otomatis di sini v ini gx kan. Dan du ini di sini f aksen x dx. Nah, kalau diperhatikan di sini, u yang kita pilih ini, fx ini, berarti kan ini bakal kita turunin ya. Sedangkan dv yang kita pilih ini, g aksen x-nya ini kita bakal ambil gx, artinya bakal kita integralin. Nah, bisa kelihatan juga di rumusnya kan, di sini ada fx, kan dia muncul di rumusnya kan fx dan f aksen x. Nggak ada di rumus muncul integral fx. Nah, karena jadi kita tuh nggak nyari integral fx. Nah, untuk g aksen x di sini yang muncul ini kan gx. Nah, berarti mau nggak mau ya kita
harus cari integral dari g aksen x, dan di sini muncul lagi gx. Udah muncul lagi gx, ntar di sini kan ada tanda integral lagi ya. Nah berarti gx ini bakal diintegralin lagi. Nah jadi ya intinya u ini bakal diturunkan dan dv ini bakal diintegralkan. Nah kita coba praktekin aja rumusnya. Ini soal yang paling sederhananya lah ya, integral x cos x dx. Nah kalau misalnya pakai cara-cara sebelum-sebelumnya yang kita pelajarin, kayak substitusi atau ada rumus standard formsnya, itu sih nggak bisa ya. Nah ini bisanya pakai integral parsial. Nah yang pertama berarti kita pilih dulu kan, kita misalin u nya apa dan dv nya ini apa. Nah di sini karena harapannya kita bisa dapat bentuk yang lebih sederhana ya, yaitu integral g aksen x nya di sini dikalikan dengan turunan dari fx. Semoga aja integralnya gampang. Nah berarti kan misal u nya ini, fx nya ini kita bisa ambil x. Kenapa? Karena kan yang u ini kan bakal diturunin ya. Nah turunan dari x itu kan 1, jadi ya di sini cuma dx doang. Jadi f aksen x nya ini hilang. Nah berarti otomatis dv nya ini kita pilih cos x dx. Tahu v nya ini, yaitu integralin dua-duanya, dapat v nya ini berarti sin x ya. Nah kalau dicoba ke rumusnya, x cos x dx sama dengan u kali v x sin x minus integral v du sin x dx. Nah ini kan sama dengan x sin x minus, nah kita dapat bentuk integral yang lebih gampang di bagian kanan ini. Jadi kan integral sin x dx kan min cos x ya, gini, jangan lupa plus c nya. Nah jadi kita bisa tahu rumus integral x cos x dx. Nah ini untuk cek ombak ya, soal ininya, soal standarnya. Nah sekarang kita coba cari integral ln x dx. Nah ini kayaknya hampir nggak pernah disinggung ya di bab berapa, bab 6. Bab 6 kan banyak bahas logaritma natural ya, cuman kayaknya nggak pernah ketemu gitu integral ln x dx. Nah ini bisa diselesain pakai integral parsial. Nah mungkin kan dari awal ya, kalau dilihat di sini kan integral parsial ini kan ada dua fungsi ya, fx sama g aksen x. Nah cuma kalau ln x ini kan cuma satu doang. Nah sebenarnya kita bisa anggap di sini tuh ada satu di sini. Nah jadi kan ada dua fungsi kan. Nah jadi satu ini bisa kita pilih sebagai dv. Kita nggak bisa milih satu sebagai u ya. Kalau misalnya satu kita pilih jadi u kan, du nya kan 0, kan aneh ya. Nah jadi u yang dipakai di sini tuh ln x, dan dv nya ini yang 1 dx. Nah du ini kan 1 per x, v ini x ya. Jadi kalau cuma sendirian begini doang, sebenarnya ada satu di sini. Nah satu ini bisa dipilih sebagai dv nya. Nah ini kalau dicoba kan u kali v x ln x minus integral v du x. Oh ya di sini ada dx ya, jangan lupa ya. X kali 1 per x dx. Nah ini coret x ln x minus integral 1 dx, yaitu x plus c. Nah ini dia integral ln x dx. Sip.
Nanti kedepannya sih kalau udah lewat integral parsial bakal lumayan sering muncul integral ln x, jadi bisa diingat aja, atau ya ingat trik ini sih, ada satu bisa dipilih sebagai devi. Nah, coba lagi nomor 3 ya. Soalnya ini integral pangkat x sin x dx. Oh ya, sebelum ngerjain soal ini, mungkin kalau dilihat-lihat sih dari tadi ya, dalam pemilihan U dan Dev ini kesannya tuh kayak nebak-nebak, dan sebenarnya emang nebak-nebak sih, kita harus nyoba berhadiah gitu, dan pastinya dalam mengerjakan soal bakal banyak banget trial and error. Jadi sebenarnya nggak apa-apa, nggak usah takut buat nyoba-nyoba milih apa gitu ya kan, coba-coba dulu aja. Nah, terus juga ada juga mungkin yang lumayan terkenal ya, salah satu urutan untuk memilih U, ini ada LIATE, pilih U berdasarkan urutan ini. LIATE ini ada kepanjangan ya, kalau L ini logaritma, ini inverse trigonometri, ini aljabar atau polinomial ya maksudnya ya, dan ini trigonometri biasa, dan ini eksponensial. Jadi pilih U ini berdasarkan urutan LIATE ini. Sebenarnya nggak 100% bakal berhasil, cuman boleh dicoba sih. Nah, ini kan urutannya ya. Nah, kita coba di sini. Oh, di sini coba dulu aja lah ya. U-nya ini kan yang muncul trigonometri ya, berarti U-nya sin x. Dan devinya ini pangkat x, integralnya kan pangkat x ya, devi dx nih. Turunannya cos x. Kita coba U kali V pangkat x sin x minus integral V du pangkat x. Oh iya, lupa lagi, ini ada dx nya, cos x dx. Nah, ini kelihatannya sih nggak berhasil ya, cuman triknya sih sebenarnya ya nggak usah banyak trik lah. Ini bisa juga sebenarnya dipakai integral parsial lagi ya. Jadi kita coba lagi, U-nya di sini kita pilih cos x, dv-nya pangkat x dx, du-nya minus sin x dx, v-nya pangkat x. Nah, jadi di sini pakai integral parsialnya 2 kali. Pangkat x sin x minus dikurungin dulu pangkat x cos x minus integral ini v du pangkat x minusnya taruh depan sin x dx. Nah, ini lumayan sering muncul ya tipe soal kayak gini, jadi integralnya ini keluar lagi di integral parsialnya setelah beberapa kali percobaan, minus integral pangkat x sin x dx. Nah, maksudnya tuh kan ini sama ya sama yang ini, nah, jadi kita bisa pindahin aja, jadi kita punya dua integral pangkat x sin x dx. Nah, ini bisa oh iya, ada plus c ya, harus ada plus c nya, soalnya ini ntar kita nggak bakal integralin yang dikotakin ini. Plus c. Nah, integral pindahin aja duanya. Nah, ini selesai.
sin x minus cos x. Ya, jadi ini trik umum lah yang dia bisa muncul lagi, terutama buat fungsi yang melibatkan eksponensial sama trigonometri, karena kan ini diturunin pangkat x nggak berubah, sin x juga diturunin kan cos x, pas diturunin lagi muncul sin x lagi. Tapi sebenarnya bahkan di integral secant pun juga dia bisa muncul sih. Jadi ya begini ya. Lanjut lagi ya ke ini kan 3 contoh soal 4. Kita coba ini cari integral tan inverse x dx. Nah, ini bisa diselesain pakai integral parsial. Lagi-lagi kita bisa masukin 1 di sini, tan inverse x dx. Berarti kan u-nya tan inverse ya. Nah, turunan tan inverse ini kalau hafal ini 1 per x kuadrat ke 1. Nah, berarti dv-nya dx dan v-nya ini x. Integral tan inverse x dx sama dengan u kali v x tan inverse x minus integral v-nya x du 1 per x kuadrat plus 1 dx. Atau bisa juga tulis begini, x per x kuadrat plus 1 dx. Nah, ini sih ini juga gampang ya, diintegralin bisa pakai substitusi biasa, jadi bisa di substitusi dengan x kuadrat plus 1, cari turunannya 2x, berarti kan begini ya. Nah, jadi pakai substitusi biasa ya. Setengahnya taruh depan, ini jadi dx kuadrat plus 1 x kuadrat plus 1. Nah, ini kan kita bisa ya jadikan mutlak x kuadrat plus 1 plus c. Nah, jadi kita bisa pakai integral parsial buat nyari integral dari rumus inverse trigonometri. Jadi yang sin inverse, cos inverse, secant inverse itu juga bisa dicari. Nah, oke, yang contoh ke-5 ya, ini terakhir deh. Integral secant pangkat 3 x dx. Nah, jadi kan kita kan tahu ya integral secant x dx kan kemarin udah coba dibuktiin, lumayan panjang sih caranya. Kan ada ya. Nah, secant kuadrat x juga ada nih. Tan kok tan x plus c. Nah, kira-kira kalau pangkatnya 3, kira-kira integralnya apa? Ini kelihatannya kan kayak random banget ya. Kalian jadi tan. Nah, ini apa nih? Makanya dicoba aja. Nah, di sini agak tricky milih u dan dv-nya ya. Jadi karena u ini pengen kita turunin, kita pilih secant x. dv-nya karena bakal diintegralin, kita pilih secant kuadrat dx. Nah, integral secant kuadrat dx kan tan x doang, jadi kan gampang lah ya. Makanya pilih dv-nya secant kuadrat x dx. du ini secant x tan x dx, v-nya tan x. Nah, berarti langsung masukin aja
UV secant x tan x minus integral tan x kuadrat secant x dx. Nah ini yang kanan bisa dikerjain ya. Caranya tuh ubah tannya, ini kan tan kuadrat x plus 1 kan secant kuadrat ya. Berarti tan kuadrat x ini secant kuadrat x minus 1. Nah, ini bisa digabung. Nah, di sini kan ada muncul bentuk integral secant pangkat 3x dx minus integral kan begini ya. Jadi yang ini plus kan minus. Nah, jadi minus integral secant pangkat 3x dx dan plus integral secant x dx. Nah, ini yang tadi lagi ya, kayak yang nomor 3. Jadi muncul lagi integralnya, di integral parsialnya itu ngulang dia. Plus, nah integral secant x dx tadi gua tulis sih ini ya, ln mutlak secant x plus tan x. Atau kalau mau ngeprank dosen deh, apa ya, lupa. Ntar kemarin tuh mana sih, oh ini. Boleh juga kita tulisnya ini aja, tulis ini aja lah, setengah ln 1 x 1 min sin x. Setengah ln mutlak 1 plus sin x per 1 min sin x. Nah, kan begini. Nah, ini duanya tinggal dipindahin aja, per 2 tambah, oh ini lebih enak, taruh depan, 1/4 ln mutlak 1 plus sin x per, oh iya bener kan ya. Benar kok ya. Jadi ini ya, integral secant pangkat 3x dx. Buat soal tutorial ya nomor 14 sama 15 ini sebenarnya udah gue kerjain, cuman nggak akan gue bahas ya. Jadi kalau pengen ngerjain dan pengen lihat jawaban gue gitu, lihat caranya atau lihat jawabannya, nanti gue taruh aja di deskripsi. Oke, segitu aja dari gue, dadah.